Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, ada sebuah pabrik kayu yang dikenal oleh warga sebagai sumber kehidupan. Pabrik kayu itu dikelola oleh seorang pria tua bernama Pak Budi. Orang-orang desa tidak tahu pasti berapa lama pabrik tersebut sudah berdiri, tetapi yang mereka tahu, sejak pabrik itu ada, hampir setiap keluarga di desa itu mendapatkan pekerjaan, meskipun harus bekerja keras dengan gaji yang tidak seberapa. Pak Budi bukanlah seorang pria yang suka berbicara banyak. Ia lebih sering menyendiri, berjalan dengan langkah pelan menuju pabrik setiap pagi. Tidak banyak orang yang tahu tentang keluarganya, dan bahkan sangat jarang ada yang melihatnya di luar pabrik. Semua yang tahu hanya satu hal, pabrik kayu itu sangat menguntungkan. Tapi ada yang tidak beres dengan pabrik itu. Ada sesuatu yang ganjil, yang terasa berbeda dari tempat lain. Hawa dingin selalu terasa ketika seseorang mendekati pabrik itu, terutama saat malam hari. Tidak ada yang berani mengungkapkan secara terbuka, tetapi desas-desus tentang hal-hal aneh yang terjadi di sekitar pabrik mulai menyebar di kalangan warga desa. Arif, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di pabrik kayu tersebut. Ia datang ke desa ini setelah mendengar kabar tentang banyaknya pekerjaan yang ditawarkan di sana. Arif tidak terlalu peduli dengan desas-desus yang beredar, karena yang penting baginya adalah bisa menghidupi keluarganya. Ia memulai hari pertamanya dengan semangat, menyambut pekerjaan yang baru dan kehidupan yang akan datang. Namun, saat ia mulai bekerja di dalam pabrik, Arif segera merasakan keanehan yang tak bisa ia jelaskan. Pagi pertama ia bekerja, ia melihat seorang teman kerja yang terlihat lesu dan sangat pucat. Ketika ia bertanya apa yang terjadi, temannya hanya tersenyum lemah dan menjawab bahwa ia merasa tidak enak badan, tapi harus terus bekerja demi gaji yang diterima setiap minggu. Arif berpikir mungkin itu hanya kelelahan biasa, namun kejadian serupa terus terjadi. Semakin lama ia bekerja di pabrik, semakin sering ia melihat rekan-rekan kerjanya jatuh sakit dengan alasan yang tidak jelas. Suatu malam, setelah bekerja lembur, Arif mendengar suara aneh yang berasal dari dalam hutan dekat pabrik. Suara gemerincing yang berulang kali terdengar seperti langkah kaki, namun tidak ada siapapun di sana. Arif merasa penasaran, tetapi rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu apa yang ada di balik hutan itu, tetapi desas-desus yang ia dengar dari para pekerja lainnya menyebutkan bahwa ada sesuatu yang sangat buruk terjadi di dalam hutan itu, sesuatu yang berkaitan dengan pabrik kayu yang mereka kerjakan. Keesokan harinya, Arif mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut tentang hal ini. Ia menemui seorang pekerja lama yang lebih tahu tentang kondisi pabrik tersebut. Pria tua itu, yang bekerja di pabrik sejak muda, mengisahkan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia berbicara dengan suara pelan, seakan takut didengar oleh seseorang. Pabrik ini bukan hanya tempat kerja, Arif, ujar pria tua itu dengan suara bergetar. Pabrik ini ada karena kekuatan yang tidak tampak oleh mata kita. Kekuatan yang berasal dari tempat yang jauh lebih gelap dari yang bisa kamu bayangkan. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya berdebar. Pria tua itu melanjutkan ceritanya. Dulu, pabrik ini dibangun oleh Pak Budi, tetapi tidak hanya untuk menghasilkan kayu. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pak Budi, dia membuat perjanjian dengan kekuatan jahat di hutan itu. Pesugihan. Arif. Itu yang terjadi di sini. Arif merasa terkejut. Hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pesugihan? Praktik gelap yang dikatakan bisa memberikan kekayaan tak terbatas. Tapi dengan harga yang sangat mahal, nyawa. Arif berpikir, apakah mungkin Pak Budi terlibat dalam hal itu? Dan apakah dia, sebagai bagian dari pekerja di pabrik itu, telah ikut terlibat dalam sebuah perjanjian yang tak tampak? Pria tua itu melanjutkan. Jangan pernah bertanya lebih jauh tentang hal ini, Arif. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang terjadi di sini lebih dari sekadar pabrik kayu.
Ada harga yang harus dibayar setiap tahun. Nyawa seseorang akan hilang sebagai tumbal untuk memastikan pabrik ini tetap berjalan dengan lancar. Arif terdiam. Pikiran tentang apa yang dikatakan pria tua itu berputar-putar dalam kepalanya. Sementara itu, hawa dingin semakin terasa setiap kali ia bekerja di pabrik. Ia merasa ada yang mengawasinya. Ada yang menunggunya untuk mengambil langkah selanjutnya. Arif tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pabrik kayu yang tampaknya biasa ini. Namun, semakin ia mencari tahu, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Pekerja yang menghilang, suara aneh yang terdengar di malam hari, dan pandangan Pak Budi yang selalu tajam, seakan tahu segala sesuatu. Disinilah Arif merasa bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan terus bekerja di pabrik ini dan hidup dalam ketakutan? Atau ia akan mencari kebenaran meskipun risikonya sangat besar? Namun, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi pada suatu malam yang kelam. Arif kembali mendengar suara aneh yang berasal dari hutan. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, semakin mengerikan. Ia memutuskan untuk mencari tahu. Dalam kegelapan malam, dengan hanya penerangan dari senter di tangannya, Arif memasuki hutan itu, tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Apa yang akan Arif temui di dalam hutan itu? Akankah ia menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikan? Atau justru ia akan terjebak dalam pesugihan yang mengerikan itu? Arif melangkah pelan-pelan. Setiap langkahnya semakin mendekat ke dalam hutan yang gelap. Suara gemerincing yang tadi ia dengar semakin jelas. Seakan ada sesuatu yang mengikutinya. Hawa dingin kian menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Semua inderanya terasa lebih tajam saat memasuki area hutan yang tak terjamah ini. Ia hanya mengandalkan senter kecil yang ia bawa. Meskipun cahaya itu sangat terbatas, hampir tak cukup untuk menembus kegelapan yang menyelimuti sekelilingnya. Semakin dalam Arif berjalan, semakin sunyi suasana hutan itu. Tidak ada suara burung malam atau hewan lain yang biasa terdengar. Suasana aneh ini menambah rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutannya, dan Arif terus melangkah lebih dalam. Di kejauhan, ia mulai melihat cahaya redup yang tampak dari balik pepohonan. Cahaya itu datang dari sebuah bangunan kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Itu bukan rumah biasa. Bangunan itu terlihat usang, dengan tembok batu yang sudah mulai rapuh. Namun, ada sesuatu yang aneh. Cahaya itu tampak berasal dari dalam bangunan, seakan ada kehidupan di dalamnya, meskipun tampak terabaikan oleh waktu. Arif mendekati bangunan itu dengan hati-hati, berusaha menjaga jarak agar tidak terlihat. Ia tidak tahu apa yang ada di dalam, tetapi perasaan aneh terus menghantuinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Arif menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang terus membayangi. Ia mencoba untuk tenang dan melanjutkan langkahnya menuju bangunan itu. Saat ia sampai di depan pintu yang setengah terbuka, Arif bisa merasakan hawa panas yang aneh. Seperti ada api yang menyala di dalam, meskipun tidak ada api yang terlihat. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu, dan langkahnya semakin mendekat pada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam, suasananya sangat berbeda. Ruangan itu penuh dengan lilin-lilin besar yang menyala terang, dan aroma harum yang menyesakkan hidung. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar dengan simbol-simbol aneh yang terukir di atasnya. Tidak ada suara selain detak jantung Arif yang berdetak kencang. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang, muncul seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Arif merasa bahwa pria itu adalah orang yang selama ini ia cari. Pak Budi. Tanpa berkata sepatah kata pun, Pak Budi melangkah mendekat ke arah altar, dan Arif bisa melihat dengan jelas apa yang ada di atasnya. Ada sebuah batu besar yang tampak seperti sarana ritual, dikelilingi oleh simbol-simbol misterius. Di sekitar altar, terdapat benda-benda aneh yang Arif tak kenal, seperti darah yang masih basah di lantai, serta benda-benda yang tampaknya digunakan dalam sebuah ritual. Arif merasa matanya semakin kabur karena ketegangan. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pak Budi berdiri di depan altar dengan tangan terangkat tinggi,
seolah-olah memohon kepada sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, dengan suara rendah yang menggema, ia mulai melantunkan mantra-mantra yang terdengar tidak seperti bahasa manusia. Arif hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi tubuhnya terasa kaku dan lidahnya keluh. Ia merasa ada kekuatan besar yang mengendalikan tempat ini. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, Arif mendengar suara langkah lain. Kali ini lebih berat. Seakan-akan ada seseorang yang mendekat dengan langkah pasti. Dalam sekejap, sesosok bayangan besar muncul dari kegelapan, dengan mata merah menyala. Arif merasa dirinya terperangkap, tak bisa bergerak, tak bisa melarikan diri. Sosok itu semakin mendekat, dan Arif bisa merasakan kehadiran makhluk itu, sebuah kekuatan jahat yang mengancam keselamatannya. Pak Budi berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Arif dengan senyum misterius yang tampaknya menyimpan banyak rahasia. "Kamu sudah tahu, bukan?" tanya Pak Budi dengan suara yang dalam, bergetar. "Ini adalah takdirmu, Arif. Semua ini sudah tertulis. Pabrik itu tidak akan bisa bertahan tanpa pengorbanan. Dan kamu adalah bagian dari perjanjian itu." Arif terpaku. Seluruh tubuhnya gemetar. Semua yang ia dengar dan lihat mulai meresap ke dalam pikirannya. Ia akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi di pabrik kayu itu bukan hanya tentang pekerjaan atau gaji, tetapi lebih jauh lagi. Ini adalah sebuah permainan kegelapan, dan ia telah terjebak di dalamnya. Pak Budi melanjutkan. Pabrik itu adalah penghubung antara dunia kita dan dunia yang lain. Setiap tahun, satu jiwa harus menjadi tumbal untuk memastikan agar segala sesuatu berjalan lancar. Tahun ini, pilihan itu jatuh padamu. Arif merasa dunia di sekelilingnya berputar. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia tahu, jika ia tidak melawan, ia akan menjadi bagian dari ritual ini. Tapi bagaimana ia bisa melawan kekuatan yang begitu besar dan tidak tampak? Pak Budi melangkah mendekat lagi, dengan tatapan penuh ancaman. "Kamu bisa melarikan diri, tapi ingat, Arif, tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Tidak ada yang bisa lolos dari takdir yang sudah digariskan." Arif tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Semua yang ada di sekelilingnya terasa begitu menakutkan dan mencekam. Ia merasa terpojok. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Arif tahu ia harus melawan, meskipun ancaman yang ada begitu besar. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lain, lebih cepat dan lebih keras. Sosok misterius itu semakin mendekat, dan Arif tahu, ini adalah saatnya untuk memilih. Apakah ia akan berusaha melarikan diri? Ataukah ia akan berhadapan langsung dengan kekuatan jahat itu dan mencoba menghentikan semuanya? Arif tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, terjebak dalam ketegangan yang mencekam. Waktu seperti berhenti, dan setiap detakan jantungnya terdengar begitu keras di telinganya. Hawa di dalam ruangan itu semakin panas, seakan menyatu dengan rasa takut yang menguasai dirinya. Setiap gerakan Pak Budi terasa seperti ancaman yang lebih nyata, dan bayangan besar yang mendekat semakin mengerikan. Sosok itu, makhluk yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mulai terlihat lebih jelas, dengan tubuh besar dan mata merah menyala yang memancarkan cahaya gelap. Sosok itu adalah penjaga dari ritual-ritual yang dilakukan setiap tahun. Arif tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi atau berpura-pura tidak tahu. Seluruh kebenaran sudah terbuka di hadapannya, dan itu mengubah segalanya. Ia, yang dulunya hanya seorang buruh biasa, kini menjadi bagian dari sebuah permainan besar yang melibatkan hidup dan mati. Dan takdirnya kini terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pak Budi melangkah maju, menghampiri Arif dengan tatapan penuh makna. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" tanyanya dengan suara serak, penuh keyakinan. "Tidak ada yang bisa menghindari takdir ini. Bahkan jika kamu lari, tempat ini, pabrik ini, akan selalu mengejarmu. Kekuatan ini sudah mengikatmu, Arif." Arif terdiam. Ia merasa tak ada jalan keluar. Namun, di dalam dirinya, ada secercah harapan yang mulai menyala. Sesuatu dalam dirinya menolak untuk menyerah begitu saja. Ia mungkin hanya seorang buruh biasa, tetapi ia tahu bahwa ia masih memiliki pilihan,
Meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang menunggu di depan. Dalam ketegangan itu, Arif teringat perkataan pria tua di desa, yang pernah memberitahunya tentang rahasia pesugihan itu. Ada cara untuk menghentikannya, Arif, kata pria tua itu. Tapi itu tidak akan mudah. Kamu harus menemukan keberanian dalam dirimu. Ada sesuatu di dalam pabrik itu, sesuatu yang dapat menghentikan kekuatan itu. Tapi kamu harus berani menghadapinya. Pemikiran itu memberi Arif kekuatan baru. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini adalah dengan melawan. Ia tidak bisa menyerah pada takdir yang ditentukan oleh Pak Budi dan makhluk-makhluk jahat yang menjaga ritual ini. Dengan tekad yang kuat, Arif menatap Pak Budi dan sosok besar yang mendekat. Aku tidak takut padamu, katanya dengan suara yang lebih tegas daripada yang ia rasakan. Aku akan mengakhiri semua ini. Entah bagaimana, aku akan menemukan cara. Pak Budi hanya tersenyum tipis. Kau akan mencoba, ujarnya dengan nada mencemooh. Tetapi kau akan segera tahu bahwa tidak ada yang bisa melawan kekuatan ini. Tiba-tiba, sosok besar itu melangkah maju dan meraih Arif dengan tangan besar yang kasar. Arif merasa tubuhnya seakan terhisap ke dalam kegelapan yang mengelilinginya. Tetapi saat makhluk itu menyentuhnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah energi yang kuat mulai mengalir melalui tubuhnya, seakan ada kekuatan yang ingin membangkitkannya. Arif merasakan tubuhnya bergemetar, tetapi ada juga perasaan aneh yang menguatkan dirinya. Dengan sekuat tenaga, Arif menarik diri dari genggaman makhluk itu, memanfaatkan energi yang baru saja ia rasakan. Ia terjatuh ke lantai, tetapi dalam sekejap ia bangkit kembali. Saat ia menatap Pak Budi dan sosok besar itu, ia tahu bahwa ia harus berbuat sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih dari sekadar berlari atau bertahan hidup. Arif tahu bahwa ia harus mengakhiri kekuatan yang ada di balik pabrik itu, atau ia akan terjebak selamanya. Pak Budi melihat Arif dengan heran. Apa yang kau lakukan? Tanyanya. Suara semakin mengeras. Kau pikir kamu bisa melawan kami? Arif tidak menjawab. Ia hanya memfokuskan pikirannya untuk menemukan sesuatu yang bisa mengalahkan makhluk itu. Ia ingat kata-kata pria tua di desa yang menyebutkan bahwa ada sesuatu di dalam pabrik itu yang bisa menghentikan semuanya. Arif segera berlari menuju pintu keluar, berusaha mencari petunjuk yang bisa membantunya. Tanpa sadar, langkahnya membawanya kembali ke ruang tengah pabrik, tempat ia pertama kali melihat altar besar itu. Di sana, ia melihat sebuah kotak kayu kecil yang tampaknya sudah lama terlupakan. Kotak itu tertutup rapat dengan ukiran-ukiran yang tidak dikenalnya. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa bahwa kotak itu adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Arif tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Begitu kotak itu terbuka, Arif melihat sebuah benda kecil di dalamnya. Sebuah medali berbentuk salib yang tampaknya terbuat dari logam kuno. Medali itu memancarkan cahaya yang aneh, seakan ada kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Arif menggenggam medali itu erat-erat, dan tiba-tiba, rasa panas yang sangat kuat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Arif merasakan sebuah dorongan luar biasa untuk berteriak, tetapi ia menahan diri. Saat itu, Pak Budi dan makhluk besar itu muncul di belakangnya. Pak Budi terlihat semakin marah. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Arif, katanya dengan suara gemetar penuh ancaman. Kamu tidak bisa mengalahkan kekuatan ini. Tidak ada yang bisa melawan kami. Namun, Arif tidak takut lagi. Ia tahu bahwa ia memegang kunci untuk mengakhiri semuanya. Dengan tekad yang bulat, Arif mengangkat medali itu dan memfokuskan pikirannya untuk menghancurkan kekuatan jahat yang mengendalikan pabrik itu. Sesaat setelah itu, cahaya yang sangat terang menyelubungi seluruh ruangan, membuat Pak Budi dan makhluk itu mundur dengan terkejut. Tiba-tiba, suara keras bergemuruh dari dalam tanah, dan semua benda di sekitarnya mulai bergetar hebat. Pak Budi terlihat panik, mencoba untuk menghalangi Arif, tetapi ia tidak bisa mendekat. Cahaya dari medali itu semakin kuat, hingga akhirnya sebuah suara besar terdengar, seakan seluruh pabrik itu bergetar.
Arif tahu bahwa ini adalah titik balik. Apakah ia bisa mengakhiri pesugihan itu? Ataukah kekuatan jahat akan terus menguasai desa dan pabrik itu selamanya? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Cahaya yang memancar dari medali itu semakin membesar, seolah-olah meresap ke dalam tanah dan menembus langit malam. Arif merasakan sebuah kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya. Rasanya seperti ribuan arus energi mengalir dengan cepat, memberinya kekuatan untuk bertahan, dan bahkan untuk melawan. Cahaya itu memancarkan gelombang-gelombang energi yang membuat Pak Budi dan makhluk besar itu terhuyung mundur, kebingungan, dan ketakutan. Pak Budi, yang awalnya tampak tenang dan penuh kuasa, kini terlihat terdesak. Wajahnya yang biasanya dingin dan penuh kontrol kini berubah menjadi raut kekhawatiran. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Arif," teriaknya. "Kekuatan ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ini bukan hanya tentang pabrik, ini tentang keseimbangan dunia." Arif berdiri tegak, merasakan medali di tangannya semakin berat. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan jiwa-jiwa tak berdosa lagi, Pak Budi," jawab Arif dengan suara yang penuh keyakinan. Pak Budi mencoba untuk melangkah maju, namun makhluk besar itu, yang sebelumnya tampak begitu dominan, kini tampak terhenti, terpengaruh oleh kekuatan yang datang dari medali itu. Cahaya dari medali semakin membesar, membanjiri ruangan dengan aura murni yang tampaknya membakar segala kegelapan di sekitarnya. Suara gemuruh dari bawah tanah semakin keras, seakan seluruh pabrik itu tengah bergejolak. Sosok besar yang berada di belakang Pak Budi mulai terhuyung mundur, dan Arif bisa melihat dengan jelas bahwa makhluk itu tampak lemah, terpengaruh oleh kekuatan medali yang ia pegang. Pak Budi mulai panik. Ia mencoba untuk mendekat, berusaha menghentikan Arif, tetapi tanpa diduga, ia terjatuh ke tanah dengan suara keras, seperti ada kekuatan tak tampak yang menghalanginya. "Kamu tidak bisa menghentikan kami," Pak Budi berteriak lagi. Namun kali ini suaranya terdengar tidak sekuat sebelumnya. "Ini sudah lama berjalan. Pabrik ini sudah menjadi bagian dari dunia lain. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini." Arif memusatkan semua kekuatannya, menatap Pak Budi yang masih terjatuh di tanah. "Aku tidak peduli dengan dunia lainmu," kata Arif dengan tegas. "Aku hanya ingin menghentikan semua penderitaan yang kau sebabkan di sini." Dengan sekuat tenaga, Arif mengangkat medali itu ke udara, dan tiba-tiba, sebuah ledakan cahaya yang sangat kuat menyinari seluruh pabrik. Gelombang energi yang terpancar membuat langit seakan terbelah, dan dalam sekejap, seluruh tempat itu bergetar hebat. Pabrik kayu yang sebelumnya tampak kokoh kini mulai berderak, dan suara keras terdengar dari segala penjuru. Arif merasakan bumi di bawahnya seperti berguncang, dan seketika itu juga, bayangan gelap yang menyelubungi pabrik mulai menghilang. Pak Budi berteriak, mencoba untuk menghalangi Arif, tetapi ia sudah terlambat. Cahaya itu semakin besar, dan dengan sekejap, seluruh pabrik terhanyut dalam pusaran kekuatan yang tak terhindarkan. Sosok besar yang selama ini melindungi pabrik itu mulai menghilang, menyerah pada kekuatan yang lebih murni dari yang pernah ada. Pabrik itu, yang telah menjadi tempat penyembahan dan pengorbanan selama bertahun-tahun, mulai runtuh, seakan seluruh kekuatan jahat yang menguasainya hancur. Arif, meskipun tubuhnya lelah dan hampir tak kuat lagi, tidak berhenti. Ia tahu bahwa pabrik itu masih memiliki kekuatan jahat yang tersembunyi, dan ia harus memastikan semuanya benar-benar berakhir. Medali itu kini bersinar sangat terang, memancarkan energi yang membersihkan seluruh tempat dari kegelapan. Arif merasa ada sesuatu yang menariknya, seolah-olah medali itu menunjukkan jalan keluar dari kekacauan ini. Namun, sebelum Arif bisa menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi, sebuah suara terdengar, menggelegar dari bawah tanah, dan membuat bumi berguncang lebih hebat dari sebelumnya. "Kamu tidak akan bisa menghentikan kami, Arif." Suara itu menggema, penuh kebencian. "Kekuatan ini sudah terikat, dan bahkan jika pabrik ini hancur, kami akan terus ada." Arif menoleh dengan cepat, hanya untuk melihat sebuah bayangan besar muncul dari dalam tanah, memancar ke permukaan. Bayangan itu berbentuk manusia, namun jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Sosok itu,
Makhluk yang sebelumnya hanya ada dalam cerita-cerita legenda, kini berdiri di hadapan Arif, lebih menakutkan daripada apapun yang ia bayangkan. Arif merasa ketakutan, namun ia tidak menyerah. Medali yang ia genggam kini semakin kuat, memancarkan cahaya putih yang murni. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, dan jika ia tidak bisa mengalahkan makhluk itu sekarang, maka semua usaha dan pengorbanan yang telah ia lakukan akan sia-sia. Dengan tekad yang bulat, Arif mengangkat medali itu sekali lagi, dan dalam satu gerakan cepat, melemparkan medali ke udara. Medali itu berputar dengan kecepatan luar biasa, lalu menghujam tepat ke dada makhluk besar tersebut. Seketika itu juga, seluruh pabrik bergetar dengan kekuatan yang sangat besar. Sosok besar itu mengeluarkan teriakan mengerikan, tetapi teriakan itu berubah menjadi desisan halus yang hilang ke udara. Cahaya yang terpancar dari medali itu semakin terang, semakin membakar makhluk itu, dan akhirnya, dalam sekejap, makhluk itu hancur menjadi abu. Suasana yang mencekam kini berubah menjadi hening. Semua kegelapan yang pernah menguasai pabrik kayu itu telah menghilang. Pabrik yang dulu dipenuhi dengan rasa takut dan penderitaan kini tampak kosong, hancur, dan tak berdaya. Arif merasa seluruh tubuhnya lelah, tetapi ada rasa lega yang besar di dalam dirinya. Ia berhasil mengakhiri semuanya. Namun, meskipun ia tahu bahwa pertempuran itu telah berakhir, Arif juga menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keputusan yang ia ambil untuk melawan kekuatan jahat itu telah mengubah takdirnya. Ia berdiri di tengah runtuhan pabrik kayu, dan meskipun dunia di sekitarnya hancur, hatinya merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa sekarang, kehidupan di desa itu bisa kembali normal, tanpa ada lagi pesugihan yang mengorbankan jiwa. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Arif berdiri di tengah runtuhan pabrik kayu yang dulu menjadi sumber penderitaan dan ketakutan bagi banyak orang. Pabrik itu kini telah hancur. Tak ada lagi gemuruh mesin atau suara berat gergaji yang memotong kayu. Hanya tinggal puing-puing dan debu yang terterbang ke udara. Arif memandang dengan mata penuh kelegaan. Meskipun tubuhnya terasa lelah dan setiap ototnya menjerit karena keletihan yang luar biasa. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada kelelahan itu, kemenangan. Ia berhasil menghentikan pesugihan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kekuatan gelap yang telah menguasai desa itu sekarang telah hilang, dan dengan itu, kehidupan baru bisa dimulai bagi semua orang yang terlibat, baik sadar maupun tidak, dalam kegelapan tersebut. Setelah pertempuran terakhir itu, Arif tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Kekuatan yang ia temui dan hadapi jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Namun, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Ia telah mengalahkan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Semua pengorbanan dan bahaya yang ia hadapi akhirnya memberi hasil. Arif mengingat pria tua yang dulu memberi peringatan kepadanya. Arif berjanji bahwa ia akan kembali ke desa dan memberitahu semua orang tentang apa yang telah terjadi di pabrik itu. Orang-orang harus tahu kebenaran tentang kejahatan yang pernah ada di sana. Namun, tidak hanya itu. Arif juga merasa bahwa ia harus mengungkapkan cerita ini kepada orang-orang yang mungkin terlibat tanpa sadar, terutama para pekerja yang telah menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pesugihan yang mengerikan itu. Beberapa jam kemudian, Arif kembali ke desa. Warga yang melihatnya merasa terkejut. Mereka melihat Arif dengan wajah yang berbeda, bukan hanya lelah dan penuh keletihan, tetapi juga dengan keberanian yang terpancar dari matanya. Ia berjalan ke tengah desa dan mengumpulkan orang-orang untuk memberitahukan apa yang telah terjadi. Dengan suara yang tegas, Arif mulai berbicara. Apa yang telah terjadi di pabrik kayu itu lebih dari sekadar pekerjaan dan uang. Ini adalah sebuah perjalanan kegelapan yang melibatkan pengorbanan jiwa. Pak Budi dan kekuatan jahat di hutan telah menguasai tempat itu untuk waktu yang lama. Semua yang kita lakukan, setiap potongan kayu yang kita potong, setiap pekerjaan yang kita lakukan, semua itu adalah bagian dari perjanjian yang dibuat dengan dunia lain, dengan kekuatan yang tidak bisa kita lihat. Tetapi sekarang, semua itu telah berakhir. Arif menjelaskan dengan detail apa yang ia alami,
Bagaimana medali yang ia temukan di pabrik itu mengarahkannya untuk mengalahkan kekuatan jahat yang selama ini mengendalikan pabrik dan desa mereka. Ia memberitahu mereka bahwa kini mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan dan bahwa takdir mereka kini berada di tangan mereka sendiri. Semua orang mendengarkan dengan cemas. Beberapa dari mereka menangis, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka ketahui. Pak Budi, yang selamat dari kejadian itu, akhirnya ditemukan di reruntuhan pabrik, tak mampu lagi berbicara atau bergerak. Kekuatan yang dulu ada padanya kini telah hilang. Arif tahu bahwa meskipun ia berhasil menghentikan segala sesuatunya, Pak Budi akan tetap membayar harga atas segala dosa yang telah ia perbuat. Namun, Arif juga tahu bahwa orang seperti Pak Budi tidak akan pernah bisa benar-benar terbebas dari beban yang mereka bawa. Hari-hari berikutnya, desa perlahan-lahan mulai pulih. Warga yang dulunya terjebak dalam ketakutan kini mulai merasa bebas. Para pekerja yang dulunya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding pabrik kayu itu akhirnya bisa hidup dengan damai, tanpa ada lagi rasa takut akan ancaman yang mengintai mereka setiap saat. Pabrik yang telah hancur itu menjadi simbol dari perjuangan mereka melawan kegelapan yang lama menguasai hidup mereka. Arif, meskipun merasa lega karena berhasil menghentikan pesugihan itu, tidak bisa melupakan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia merasa telah berubah, tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Namun, ia juga menyadari bahwa dunia ini tidak hanya penuh dengan kegelapan, tetapi juga penuh dengan harapan dan cahaya yang bisa ditemukan dalam diri setiap orang. Di suatu sore yang tenang, Arif berjalan menuju tepi desa, melihat matahari terbenam di balik bukit yang jauh. Ia merasa tenang, meskipun ada perasaan yang tidak bisa ia lepaskan sepenuhnya. Sebuah perasaan bahwa meskipun ia telah mengalahkan kegelapan di masa lalu, ia masih harus berjuang untuk menjaga cahaya itu tetap hidup. Arif menatap horizon, tahu bahwa masa depan tidak pernah pasti, tetapi juga penuh dengan kemungkinan. Dengan langkah mantap, ia melangkah maju, menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Pagi itu, desa yang dulunya suram dan penuh ketakutan kini terasa berbeda. Udara yang biasanya terasa berat dengan bisikan-bisikan misterius kini terasa segar dan penuh harapan. Warga desa perlahan kembali menjalani kehidupan mereka tanpa terhalang oleh bayang-bayang kegelapan yang selama ini mengintai. Pabrik kayu yang menjadi sumber utama pekerjaan mereka telah hancur, tetapi itu bukan akhir bagi mereka. Justru, ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru. Arif, meskipun merasa lega dengan apa yang telah ia capai, tahu bahwa ia tak bisa tinggal di desa itu selamanya. Keputusannya untuk melawan kekuatan jahat di pabrik kayu telah mengubah hidupnya. Ia merasa bahwa masih ada banyak hal yang harus ia temui di luar sana, banyak tempat yang harus ia jelajahi, dan banyak orang yang harus ia bantu. Namun, meskipun perasaan ingin melanjutkan perjalanan hidupnya itu kuat, ada satu hal yang tetap membekas di hati Arif. Desa ini, tempat ia dibesarkan, kini telah bebas dari pengaruh kegelapan. Ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan ini abadi. Tidak boleh ada lagi yang mengulang apa yang telah terjadi di pabrik kayu. Di tengah pagi yang cerah itu, Arif berjalan menuju rumah orang tua angkatnya, seorang ibu tua yang selalu mendukungnya sejak kecil. Ibu itu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di desa. Setiap kali Arif merasa terpuruk atau bingung dengan langkah-langkah hidupnya, ibu itu selalu ada untuk memberikan petuah dan dorongan. Hari ini, Arif ingin memberitahunya bahwa perjalanan panjangnya di desa ini telah berakhir. Saat Arif tiba di rumah, ibu itu sedang duduk di beranda, memandang matahari yang mulai terbit. Senyum hangat tersungging di wajahnya saat melihat Arif mendekat. "Kau tampak berbeda, Nak," katanya dengan suara lembut. "Ada kedamaian di matamu yang tidak aku lihat sebelumnya." Arif duduk di sampingnya, merasakan kehangatan yang datang dari ibu itu. "Ibu, pabrik itu telah hancur. Semua yang telah terjadi di sana, semua kegelapan yang menguasainya, telah berakhir. Desa ini kini bebas, dan orang-orang bisa hidup dengan damai." Ibu itu menatap Arif dengan mata yang penuh kebanggaan. "Aku tahu, Nak. Aku selalu tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi padamu. Kau dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Aku bangga padamu."
Arif terdiam sejenak, merenung tentang semua yang telah ia lewati. Tidak ada lagi ketakutan yang membebani pikirannya. Tidak ada lagi ancaman yang mengintai dari balik bayangan. Namun, ia juga tahu bahwa jalan yang telah ia pilih akan membawa konsekuensi. Walaupun kegelapan yang melanda desa itu telah hilang, Arif sadar bahwa dunia ini masih penuh dengan tantangan dan kejahatan yang harus dihadapi. "Ibu," kata Arif akhirnya, "aku rasa waktuku di sini sudah selesai. Aku harus melanjutkan perjalanan. Masih banyak yang harus kulakukan di luar sana." Ibu itu menatap Arif dengan mata yang penuh pengertian. "Kau sudah dewasa, Nak. Aku tidak bisa menghalangimu. Kau harus mengikuti jalanmu sendiri. Tetapi ingatlah, dimanapun kau berada, kau selalu punya rumah di sini." Arif memeluk ibu itu dengan erat, merasakan kasih sayang yang tak terhingga. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar meninggalkan desa ini, meskipun fisiknya akan pergi. Desa ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya, dan perjuangannya untuk membebaskan desa dari kegelapan akan selalu menjadi kenangan yang akan membentuk siapa dirinya kelak. Setelah berbicara panjang lebar dengan ibu angkatnya, Arif akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Keputusan itu bukan karena ia tidak mencintai tempat itu, tetapi karena ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan berhenti di sini. Desa ini telah memberinya pelajaran besar tentang kehidupan, keberanian, dan pengorbanan. Tetapi dunia ini jauh lebih besar, dan Arif merasa bahwa ia harus terus berjuang untuk melindungi yang lemah, mencari kebenaran, dan membasmi segala bentuk kejahatan yang tersembunyi. Beberapa minggu setelah kepergiannya, warga desa mulai membangun kembali kehidupan mereka. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada satu sumber penghidupan, yaitu pabrik kayu yang telah hancur. Banyak dari mereka mulai membuka usaha kecil-kecilan, bercocok tanam, atau bahkan merintis kerajinan tangan. Semua orang bekerja keras untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang kegelapan yang pernah menguasai hidup mereka. Arif, yang kini telah meninggalkan desa itu, melakukan perjalanan jauh. Setiap tempat yang ia kunjungi memberinya pengalaman baru dan pelajaran hidup yang lebih mendalam. Ia membantu orang-orang yang terjebak dalam masalah besar, menghadapi berbagai macam bahaya, dan berjuang untuk keadilan. Dalam setiap pertempuran yang ia hadapi, Arif tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan yang ia dapatkan dari perjuangan di desa kecil itu. Namun, meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan yang harus dihentikan, Arif selalu mengingat satu hal yang sangat berharga. Kehidupan adalah tentang pilihan, dan setiap orang memiliki kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Bahkan di tengah kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan jika seseorang berani mencarinya. Pada suatu malam yang sunyi, saat Arif sedang beristirahat di sebuah tempat peristirahatan kecil di pinggir jalan, ia mendongak ke langit yang penuh bintang. "Aku akan terus berjuang," bisiknya pada dirinya sendiri. Karena tidak ada kegelapan yang bisa bertahan selamanya. Dengan tekad itu, Arif melanjutkan perjalanannya, tanpa pernah menoleh ke belakang. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan hidupnya baru saja dimulai, dan meskipun tantangan yang ada di depan mungkin lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, ia siap menghadapinya. Karena Arif telah belajar satu hal yang paling penting dalam hidup. Meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, cahaya selalu ada di ujung jalan bagi mereka yang berani mencari. Arif melanjutkan langkahnya dengan penuh ketegasan. Setiap perjalanan yang ia lakukan setelah meninggalkan desa membawa banyak pelajaran. Namun tak sedikit pula tantangan besar yang harus ia hadapi. Ia merasa seperti seseorang yang sudah terlahir kembali, seorang pejuang yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang tak bisa melawan kejahatan yang mengintai mereka. Setiap kali Arif bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, ia tak ragu untuk menawarkan bantuan. Ia tahu betul apa yang rasanya terperangkap dalam kegelapan, dan bagaimana sulitnya untuk keluar darinya. Namun, meskipun ia telah menghancurkan satu kekuatan jahat, ia juga tahu bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa ia bayangkan. Kejahatan tersembunyi di mana-mana, dalam bentuk yang berbeda, dan tidak selalu bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada suatu hari, Arif tiba di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir hutan lebat. Kota itu tampak damai,
Namun ada sesuatu yang tidak beres. Warga kota itu tampaknya hidup dalam ketakutan, meskipun mereka tidak menyadari sepenuhnya apa yang mengancam mereka. Arif merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang hampir tidak bisa ia jelaskan, tetapi ia merasa bahwa kota ini juga menyimpan rahasia kelam, sama seperti desa tempat ia berasal. Ia mulai mengamati lingkungan sekitar, berbicara dengan beberapa warga setempat, dan mencoba menggali informasi. Setiap kali ia berbicara dengan seseorang, ada ketakutan yang samar-samar terlihat di mata mereka. Mereka berbicara dengan suara rendah dan menghindari topik tertentu. Topik tentang orang yang hilang, tentang kejadian aneh yang terjadi di hutan, dan tentang sosok-sosok yang seharusnya tidak ada dalam kenyataan. Suatu malam, setelah berbincang dengan seorang pedagang tua di pasar, Arif mendapatkan petunjuk yang mengarah ke sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan. Orang tua itu memberitahu Arif dengan suara gemetar. "Jangan pergi ke sana, anak muda. Di sana, jauh di dalam hutan, ada sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kamu bayangkan. Kekuatan yang lebih gelap dari segala yang kita kenal. Mereka yang mencoba mencari tahu selalu hilang tanpa jejak." Mendengar hal itu, Arif merasa sebuah dorongan kuat untuk menyelidiki lebih dalam. Seperti halnya di pabrik kayu, rasa ingin tahu dan tekad untuk menuntaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegelapan kembali menguat dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ia tidak melangkah maju, maka orang-orang yang tak bersalah akan terus terjebak dalam ketakutan, dan Arif tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam itu, Arif memutuskan untuk memasuki hutan. Meskipun ia tahu bahwa apa yang ia hadapi mungkin lebih berbahaya dari apapun yang telah ia lawan sebelumnya, Arif merasa bahwa ia tidak bisa mundur. Ia telah melalui perjalanan panjang, berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, ia belajar bahwa kekuatan terbesar yang dimiliki seseorang bukanlah fisik semata, tetapi keberanian untuk menghadapi ketakutan dan menghadapi ketidakpastian. Di dalam hutan, Arif merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Suasana semakin gelap, meskipun ia tahu bahwa malam baru saja datang. Semakin dalam ia berjalan, semakin berat langkahnya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan, seakan ada sesuatu yang mengikuti jejaknya. Namun, Arif terus berjalan, mengingat betapa banyak orang yang telah kehilangan nyawa mereka karena ketakutan yang tak terungkapkan. Kali ini, ia tidak akan membiarkan kekuatan gelap itu terus menguasai hidup orang-orang. Setelah beberapa jam berjalan, Arif sampai di sebuah gua besar yang tersembunyi di bawah akar pohon besar. Di dalam gua itu, ia menemukan sebuah altar batu kuno yang dipenuhi dengan simbol-simbol yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sebuah sosok yang berdiri di depan altar. Seorang wanita tua dengan mata yang merah menyala, seperti api yang membara. Sosok itu tersenyum, namun senyumnya tidak mengandung kebaikan. Ia adalah penjaga yang lebih kuat dari yang pernah Arif temui. "Selamat datang, Arif," kata wanita itu dengan suara dalam yang serak. "Aku tahu kamu akan datang. Kegelapan ini memang tidak bisa dihindari, dan kau adalah bagian darinya." Arif merasa sebuah ancaman besar datang dari kata-kata itu, tetapi ia tetap teguh. "Aku datang untuk menghentikan kegelapan ini. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai orang-orang lagi." Wanita itu tertawa pelan, seperti mengejek. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau sudah terlalu jauh terjebak, Arif. Kegelapan ini sudah mengalir dalam darahmu sejak lama. Kamu tidak bisa melarikan diri darinya." Namun, Arif tahu bahwa ini adalah saatnya untuk memilih. Apakah ia akan terjatuh dalam kegelapan ini, atau ia akan melawan sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Ia mengingat segala perjuangannya, segala pengorbanan yang telah ia buat. Ia tidak bisa mundur. Kekuatan yang ia miliki lebih dari sekadar kemampuan fisik. Itu adalah keberanian yang muncul dari dalam hati yang penuh dengan harapan, yang tidak pernah padam. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, Arif berteriak keras, menggenggam medali yang telah menyelamatkannya dulu. Cahaya dari medali itu bersinar lebih terang daripada sebelumnya, menyelimuti seluruh gua dan mengusir kegelapan yang ada di dalamnya. Wanita tua itu terjerat dalam cahaya. Jeritannya yang penuh kebencian menggema di sekeliling gua, tetapi dalam sekejap,
Sosoknya hancur menjadi abu. Semua yang ada di sekitar altar mulai runtuh, dan kegelapan yang menguasai hutan itu pun menghilang. Arif berdiri di tengah puing-puing, merasa kelelahan yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa ia telah melakukan yang benar. Sekali lagi, ia telah menghentikan kegelapan, dan sekali lagi, ia membuktikan bahwa cahaya selalu memiliki jalan untuk menang. Namun, meskipun ia tahu bahwa ia telah berhasil, Arif juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Dunia ini masih penuh dengan tantangan, dan Arif harus siap menghadapi apapun yang datang di hadapannya. Di bawah langit malam yang cerah, Arif menatap ke depan, melihat jalan yang terbentang luas. Dunia ini, dengan segala kegelapan dan cahayanya, adalah tempat yang penuh dengan kemungkinan. Dan Arif tahu bahwa ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Ia akan terus melangkah, karena ia tahu bahwa meskipun takdir tidak selalu bisa kita pilih, kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Dan dengan itu, Arif melangkah maju, siap untuk menghadapi tantangan baru yang menantinya, membawa harapan dan cahaya di setiap langkah yang ia ambil.